Shalom, selamat pagi anak-anak Surabaya yang hebat-hebat luar biasa. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Tentu semuanya sehat dan baik-baik semuanya. Ya, hari ini bertemu kembali dengan Pak Evita tentu dalam program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, saya akan memperkenalkan diri. Mungkin ada anak-anak yang sudah lupa atau mungkin baru kali ini melihat Pak Ye di layar kaca. Perkenalkan, nama saya biasanya dipanggil Pak Yevitan Duru. Ya, saya mengajar di SDN Banyu Urip 10. Jadi anak-anak nanti kalau suatu saat ketemu dengan Pak Ye di mana, di mall atau di jalan, anak-anak bisa menyapa Pak Ye, bilang Pak Ye. Ya, jadi Pak Ye bisa tahu, oh anak-anak ini sudah belajar Jawa Pos TV. Ya, nah, baik anak-anak, hari ini kita akan langsung belajar. Hari ini Pak Ye akan menyampaikan tentu pelajaran pendidikan agama Kristen, khususnya untuk kelas 3, pelajaran 1 dengan judul Allah hadir dalam alam semesta. Nah, sebagai kebiasaan kita anak-anak dalam memulai pelajaran pendidikan agama Kristen, kita selalu memulai dengan bernyanyi dan berdoa. Jadi pagi hari ini anak-anak, saya mengajak anak-anak yang di rumah boleh mengikuti Pak Ye untuk bernyanyi dan berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi bersama-sama. Anak-anak mengikutinya dari rumah, kita nyanyikan satu pujian dengan judul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kita nyanyi sama-sama ya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Anak, mari kita berdoa. Anak-anak yang di rumah bisa lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan memberi kesempatan bagi anak-anakmu kelas 3 untuk belajar pendidikan agama Kristen, beri hikmat, kepintaran, kecerdasan bagi mereka. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, nyanyi dan doa sudah selesai anak-anak. Kita akan sekarang seperti kebiasaan juga, anak-anak dalam pelajaran agama Kristen, kita selalu membaca satu ayat Alkitab. Nah, anak-anak kita akan membuka Alkitab. Anak-anak yang di rumah yang mempunyai Alkitab bisa buka Alkitabnya dari kitab Mazmur pasal 19 ayat
2. Demikian firman Tuhan. Raja Daud berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, sekarang apa yang menjadi tujuan pelajaran pada saat pagi hari ini? Ada 3 hal yang nanti diharapkan anak-anak bisa pahami. Yang pertama anak-anak yang diharapkan adalah anak-anak dapat mensyukuri kehadiran Allah dalam alam semesta. Itu yang pertama nanti yang diharapkan dalam pelajaran ini. Kemudian yang kedua, apa yang nanti yang diharapkan dari pelajaran ini, anak-anak bisa menyebutkan berbagai ciptaan Allah yang berguna bagi manusia. Dan yang ketiga adalah nanti anak-anak diharapkan bisa menunjukkan perilaku bersyukur dengan berbagai cara. Nah, sekarang anak kita akan masuk dalam materi pelajaran. Nah, saya akan bertanya untuk anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak paham enggak, mengerti enggak cara Tuhan ketika Tuhan itu menciptakan langit dan bumi? Biasanya kalau orang membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, tentu ada uji coba, ada latihan. Nah, kira-kira kalau Tuhan menciptakan apa seperti itu? Nah, anak-anak pagi hari ini saya akan sampaikan bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan alam semesta ini, alam semesta di mana kita berada, itu dan beserta isinya, itu Tuhan menciptakan dengan apa? Menciptakan dengan berfirman atau bersabda. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya, Tuhan hanya dengan berfirman atau bersabda. Tentu anak-anak bertanya apa itu berfirman atau apa itu bersabda. Nanti Pak Ye akan menjelaskan pada segmen berikutnya. Anak-anak jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Adik dan juga City Lover, welcome back to City Life. Karena memang digital waktu itu lagi baru muncul. Didirikan pada tahun 1920, ini adalah salah satu studio tertua di Amerika. Habis ini kita akan melihat catatan dari VOA Voice of America yang jadi catatan terakhir. Hai anak-anak, kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, kita akan melanjutkan materi pelajaran yang saya sudah sampaikan di segmen pertama. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, itu Tuhan menciptakan dengan berfirman atau bersabda. Apa artinya berfirman atau bersabda? Berfirman atau bersabda itu artinya Tuhan ketika menciptakan itu hanya dengan berkata-kata atau hanya dengan berbicara seperti Pak sekarang ini sedang berbicara. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya hanya dengan berbicara. Hebat kan nggak anak-anak? Itulah Tuhan itu luar biasa. Ya, hanya dengan berbicara Tuhan bisa menciptakan. Tuhan berkata, jadilah terang, terang langsung ada. Jadilah hewan, semua hewan bisa jadi bisa ada. Nah, itulah Tuhan kita itu hebat. Itu artinya bersabda atau berfirman. Nah, ketika Tuhan menciptakan, itu Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya apa?
Tuhan itu menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu hanya dengan berfirman, tetapi bahannya tidak ada sebelumnya. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan kita. Kalau seseorang misalnya menciptakan kursi atau membuat kursi, membuat meja, kursi, itu manusia bisa menciptakan itu, tapi bahannya sudah ada sebelumnya. Misalnya meja, kursi itu bahannya dari kayu. Nah, itu bedanya kalau Tuhan menciptakan dengan manusia itu berbeda. Tuhan menciptakan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia menciptakan dari yang ada menjadi ada. Itu bedanya ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Nah, sekarang anak-anak kita akan lanjutkan. Nah, alam ciptaan ini ya, atau alam ciptaan Tuhan ini merupakan bukti kehadiran Tuhan dalam alam semesta. Sekali lagi anak-anak saya sampaikan bahwa alam ciptaan Tuhan ini merupakan bukti bahwa Tuhan itu hadir di dalam alam semesta. Nah, itu yang menjadi inti pelajaran kita hari ini, bahwa dengan ada alam semesta ini, dengan Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, itu suatu bukti bahwa Tuhan itu hadir dalam alam semesta. Ya, anak-anak harus pahami hal ini. Nah, sebelum Tuhan memulai menciptakan, bumi itu belum berbentuk. Ya, mungkin anak-anak berpikir seperti apa keadaan bumi, dunia ini, langit dan alam semesta ini sebelum Tuhan menciptakan. Tentu firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata bahwa bumi itu belum berbentuk, kosong dan gelap gelita menutupi samudra raya. Anak-anak nanti bisa membuka di Alkitabnya, bisa dibaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, saat itu apa yang terjadi? Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa roh Allah, roh Tuhan itu melayang-layang di atas permukaan air. Ya, jadi Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya itu kira-kira berapa lama? Itu 6 hari. Lah, mungkin anak-anak yang di rumah bertanya, loh kenapa kok hanya 6 hari? Bukannya hari itu Senin sampai Minggu ada 7 hari. Nah, betul anak-anak, memang hari ada 7 hari, tapi Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya 6 hari. Nah, terus hari ke-7 kira-kira Tuhan ngapain? Di hari ke-7 itu Tuhan berhenti menciptakan dan memberkati semua ciptanya dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, jadi anak-anak yang di rumah, dari kisah tentang penciptaan alam ini, kita akan mengetahui bahwa Allah itu begitu baik kepada siapa? Tentu kepada manusia, kepada anak-anak, kepada bayi, kepada kita semua. Ya, jadi kita bisa pahami bahwa dari kisah penciptaan ini kita bisa merasakan, kita bisa mengetahui bahwa Allah itu baik bagi manusia. Kenapa? Karena semua yang diciptakan oleh Tuhan itu untuk siapa? Tentu untuk manusia. Misalnya apa? Nah, kita lihat dari hari pertama. Di hari pertama itu Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan terang. Terang yang diberi nama itu siang, diciptakan supaya apa? Manusia bisa bekerja, dan gelap yang diberi nama malam, yang diciptakan supaya apa? Manusia bisa beristirahat. Coba kalau misalnya siang hari ini tidak ada terang, kita tentu tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja bagi yang bekerja. Itu. Kemudian kita lihat di hari yang kedua, Tuhan ciptakan apa? Langit. Ya, anak-anak tahu langit ya. Langit itu untuk apa? Membatasi air yang ada di atas dan air yang ada di bawah di bumi. Langit itu juga itu tempat meletakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Jadi anak-anak kalau bisa melihat ke langit, kalau pagi hari ini bisa melihat ada matahari, kalau pada malam hari anak-anak bisa melihat ada bulan dan ada bintang yang menghiasi langit. Nah, sekarang kita akan melihat hari yang ketiga. Nah, di hari ketiga Tuhan itu menciptakan 3 hal.
Ya, ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan menciptakan daratan. Kemudian yang kedua, lautan. Dan yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, saya ingatkan kembali anak-anak bahwa semua tadi yang diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6 itu untuk siapa? Untuk manusia. Nah, daratan itu untuk tempat tinggal manusia. Ya, tempat tinggal manusia termasuk juga hewan, termasuk juga tumbuhan. Ya. Kemudian laut. Laut itu dipergunakan misalnya untuk berlayar, tempat nelayan untuk mencari ikan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan lain sebagainya. Juga binatang-binatang yang hidup di air, itu juga tempat mereka hidup adalah di dalam air. Dan kemudian yang ketiga, itu ke daratan, di situ tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Tumbuhan itu bermanfaat bagi siapa? Tentu bagi hewan dan manusia. Ya, itu sampai di sini dulu anak-anak. Nanti Pak Yaya akan melanjutkan di segmen berikutnya. Anak-anak jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik, kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Halo anak-anak, kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, sekarang anak-anak kita akan melanjutkan materi pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 3. Nah, hari ini sekarang kita akan belajar ciptaan Tuhan di hari keempat. Nah, di hari keempat itu Tuhan menciptakan ada 3 hal, yaitu benda-benda penerang. Yaitu apa aja anak-anak kira-kira benda-benda penerang? Matahari, bulan, dan bintang. Ya, jadi di hari keempat itu Tuhan menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Lah, benda-benda penerang ini itu berguna untuk apa? Untuk menerangi bumi. Ya, anak-anak sudah tahu ya bahwa matahari itu menerangi bumi. Kemudian juga benda-benda penerang ini bisa juga sebagai apa? Sebagai penunjuk arah. Nah, misalnya kita bisa tahu timur sebelah mana, selatan di sebelah mana, kita bisa tahu. Misalnya matahari. Misalnya katakan kalau matahari sekarang terbitnya dari sebelah kanannya Pak Ye ini, maka kita akan tahu, oh berarti sebelah timur itu sebelah sini, ya, karena matahari itu terbit dari sebelah timur. Jadi ada manfaatnya selain menerangi bumi, matahari juga kita bisa menjadi apa? Penunjuk arah. Bisa kita tahu yang selatan, timur,
dan utara di sebelah mana bisa tahu. Kemudian juga bisa kita tahu waktu-waktu tertentu. Ya, bagaimana kok bisa? Kok bisa tahu waktu-waktu tertentu? Nah, misalnya anak-anak, matahari, ya, itu bisa kita tahu ini sekitar jam berapa misalnya. Nah, Pak Ye cerita sedikit dulu di kampungnya Pak Ye, ya, saya tidak sebutkan kampungnya di mana. Ya, waktu Pak Ye masih kecil, masih usia kamu masih SD, di tempatnya Pak Ye itu masih jarang orang yang memakai jam atau jam tangan, ya. Nah, suatu saat ada seorang kakek yang memiliki jam, ya. Seorang kakek memiliki jam, tapi kakek ini tidak ngerti cara melihat jam. Nah, ketika saya bertanya, kakek permisi tanya, sekarang kira-kira jam berapa ya? Harusnya kalau ada orang ditanya jam berapa, harusnya apa? Lihat jamnya ya. Tapi ini enggak, dia lihat matahari. Lihat matahari, apa katanya? Oh, sekarang sekitar jam 10. Nah, padahal ada jam. Nah, jadi anak-anak artinya zaman dulu itu matahari itu bisa menunjukkan jam-jam tertentu. Jadi dia lihat, oh matahari kalau setinggi begini berarti ini sekitar jam 10, ini sekitar siang, ini sudah sore. Itu bisa, ya, seperti itu. Ya, seperti kakek ini tadi lucu, punya jam tapi tidak bisa lihat jam, tapi melihat matahari. Nah, sekarang kita akan melihat ciptaan Tuhan hari kelima. Apa aja itu? Hari kelima itu Tuhan menciptakan hewan yang hidup di air dan di udara. Anak-anak sudah tahu ya, hewan yang hidup di udara itu apa? Hewan yang tentu bisa terbang. Dan hewan yang hidup di air itu ya tentu ikan dan lain sebagainya. Nah, itu juga bermanfaat bagi manusia. Manfaatnya apa? Hewan itu bermanfaat sebagai sumber protein bagi manusia. Tuhan juga memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkan alam ciptaan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, di hari ke-6 Tuhan menciptakan apa? Di hari ke-6 atau hari yang terakhir Tuhan menciptakan dua hal. Yang pertama, hewan yang hidup di darat, dan paling terakhir adalah manusia. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan melihat apa yang menjadi kewajiban manusia untuk ciptaan Tuhan yang sudah diberikan pada manusia. Nah, manusia dijadikan rekan sekerja Allah supaya apa? Manusia berkewajiban merawat. Nah, ini kewajiban manusia, merawat, menjaga, dan melestarikan alam agar apa? Dapat selalu mendatangkan manfaat bagi manusia sekarang ini dan generasi yang akan datang. Jadi itu sebagai tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menjaga, merawat semua ciptaan Tuhan. Nah, sebagai penutup anak-anak, Pak Ya akan menyampaikan menjadi penutup atau mungkin bisa kesimpulan. Yang pertama, nah, Tuhan menciptakan segalanya sangat baik. Sudah pasti bahwa semua yang diciptakan Tuhan ini baik. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak baik. Nah, karena itu marilah setiap anak-anak selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua ciptaannya dengan cara apa? Merawat, menjaga, dan melestarikan alam ciptaannya supaya dalam kondisi selalu baik. Yang kedua yang menjadi kesimpulan pada pagi hari ini, pelajaran saat ini adalah kisah penciptaan ini menunjukkan kehadiran Allah dalam alam semesta ini. Jadi semua apa yang terjadi di alam semesta ini itu adalah bukti bahwa Tuhan itu hadir dalam alam ciptaannya. Dan yang ketiga adalah dari kisah penciptaan merupakan kejadian yang sungguh indah dan ajaib. Kita mempercayai semua peristiwa penciptaan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang anak-anak, saya akan memberikan tugas ya. Tugas ini nanti anak-anak bisa mengerjakannya di rumah masing-masing dan kemudian diserahkan kepada gurunya masing-masing di
sekolahnya. Nah, tugas pertama, ada 2 ya tugas hari ini Pak berikan. Tugas yang pertama adalah, nah, anak-anak nanti di rumah membuka Alkitabnya, ya. Buka Alkitabnya di layar, anak-anak bisa melihat di layar kaca, ya, melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 11 dan Mazmur pasal 19 dan pasal 19 ayat 2. Lalu apa yang kamu kerjakan di sana? Dari 2 ayat ini anak-anak bisa menuliskan atau anak-anak menemukan dulu baru dituliskan kebaikan-kebaikan Allah yang diperlihatkan melalui ayat-ayat ini. Ya, jadi anak-anak nanti membaca 2 ayat ini, temukan kebaikan Allah dalam 2 ayat ini dan kamu tuliskan apa saja. Kemudian tugas yang kedua adalah anak-anak membuat sebuah doa, atau mungkin lebih bagusnya anak-anak kalau yang pintar-pintar bisa membuat puisi, anak-anak bisa membuat puisi tentang apa? Ungkapan syukur atas alam ciptaan Allah. Ya, jadi sekian pelajaran yang Pak bisa sampaikan hari ini. Anak-anak tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.